Ini nanti sepertinya memakan jam pembelajaran anak. Jadi anak dari start drama, makan ya. Ampun. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP ITI Insan Cendekia, Bapak Budi Karyanto SPDT, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru karyawan SMP ITI Insan Cendekia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena pada kesempatan pagi ini kita bicara penyampaian diseminasi budaya positif sekolah. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul komplit dan tidak ada halangan suatu apapun. Tak lupa Bapak Ibu, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka terlebih dahulu acara diseminasi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP ITI Insan Cendekia untuk menyemangati kita semua pada pagi hari ini. Kepada Bapak Budi Karyanto kami persilakan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Ibu Dika Kepiana selaku Guru Angkatan 11 dan teman-teman semuanya, guru SMP ITI Insan Cendekia. Alhamdulillah pada pagi hari ini pagi yang luar biasa. Ini hari ini akan diadakan materi yang sangat penting untuk sekolah kita yang nanti akan disampaikan oleh Ketika Kepiana selaku guru penggerak ya angkatan 11 dan nanti akan diberikan materi yang sangat penting, diseminasi budaya positif. Dan ini sangat penting di profil belajar Pancasila, sangat penting sehingga nanti budaya positif ini bisa dilaksanakan di sekolah kita sehingga guru anak semuanya itu bisa melaksanakan budaya positif ini sehingga menjadikan sekolah kita itu kesadaran penuh terhadap tanggung jawab terhadap diri sendiri sehingga akan bisa ketika sadar akan bisa membuat prestasinya, kemudian budaya kerjanya juga semakin meningkat dan nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Budika Kepiana JKP. Dan kita kasih aplaus kepada Budika. Semoga dengan diseminasi budaya positif nanti dari Budika nanti insya Allah kita akan mengembangkan sekolah kita profil bangsa Pancasila dengan seperti saya kira begitu Budika dan saya serahkan semuanya Budika untuk acara dan materinya. Semoga semuanya berjalan lancar dan bermanfaat. Amin ya Allah. Saya kira begitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
banyak kepada Bapak Budi Karyanto yang telah memberikan sambutannya sekaligus motivasi untuk kita semua pada pagi hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Budi Karyanto. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah di sini saya berkesempatan untuk sedikit berbagi mengenai materi di modul 1.4 yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu semuanya mengenai budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Kemarin sudah sempat saya cuplik sedikit Bapak Ibu mengenai budaya positif. Nah, tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu nanti calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi di modul budaya positif ini Bapak Ibu, ini termasuk materi yang paling banyak sekali yang harus dipelajari, tapi tentunya yang saya sampaikan pada pagi hari ini nanti hanya inti-intinya mawon. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya nanti bisa mempelajari modul bersama. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai ini ada speaking sebentar 30 detik saja. Monggo bisa berhadapan-hadapan langsung. Nanti Pak Ade, Pak Budi berhadapan, lihat wajahnya, wajib senyum. Nah nanti Ibu tidak berhadapan-hadapan, Budi sama saya atau Budi sama ini, Brenda sama Bulati Pramika. Ya 30 detik saya itu Pak Nur sama ini Pak Ade bisa. Ya Bapak senyum 30 detik saya itu. Monggo Bapak Ibu berhadapan dulu. Kita ketawa 30 budaya positif nanti ada 8 poin yang akan kita bahas Bapak Ibu, jadi cukup panjang. Yang pertama ini perubahan paradigma belajar. Nah ini perubahan ini terjadi semenjak ada corona Bapak Ibu, ada COVID-19. Dari Pak Nadiem itu memang merubah kurikulumnya mengikuti psikologis anak. Jadi kalau panjenengan amati ini anak-anak dari perilaku dan sikapnya itu ada beberapa perubahan dari sebelum ada COVID dan setelah COVID. Nah makanya muncullah sebuah kurikulum baru yang dinamakan kurikulum merdeka. Jadi sejatinya bukan anak yang mengikuti kurikulum, tapi kurikulum kita itu dirubah karena mengikuti perubahan anak. Jadi kemarin ada miskonsepsi kurikulum merdeka itu anak dibebaskan, anak lebih bebas, boleh belajar, boleh tidak. Nah itu salah Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran yang baru ini itu kita diminta untuk menuntun siswa dan mengetahui kebutuhan siswa masing-masing. Jadi kalau zaman dahulu satu kelas harus selesai 5 bab harus diselesaikan. Sekarang tidak Bapak Ibu, menyesuaikan kebutuhan siswa dan juga diambil poin-poin pentingnya saja. Jadi tidak harus sebelum kenaikan kelas semua materi harus diselesaikan. Akhirnya kita yang pusing. Sudah 1 semester baru dapat 2 bab. Nah ini kan targetnya kita ini masih untuk pembelajaran, menyelesaikan materi. Nanti kita akan berat. Selanjutnya ada disiplin positif. Ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini banyak sekali. Ini apa? Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang tentunya ini berpihak kepada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi pada intinya, apakah murid kita itu sudah punya kebiasaan yang tanpa kita paksa, mereka itu sudah kritis dengan lingkungan yang ada, sudah penuh hormat dengan sesamanya, atau sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
jawab. Nah, ini nanti tugas kita untuk melaksanakan tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kira-kira apa Bu? Kalau mendengar kata disiplin, itu apa yang terlintas di pikiran kita? Aturan ya Bu Santi, disiplin itu aturan. Ya, yang lain apa yang terlintas ketika mendengar kata disiplin? Ngobrol Pak Jen, mampu jawab ini nggak jadi. On time, disiplin itu pokoknya tepat waktu. Nah, nanti kita bahas. Oke, untuk disiplin sendiri Bapak Ibu, itu biasanya menghubungkannya dengan tertib, teratur, patuh dengan peraturan. Biasanya kita sudah terbayang seperti itu. Oh, orang yang disiplin itu tertib, teratur, patuh dengan aturan. Dan seringkali Bapak Ibu, disiplin itu dihubungkan dengan sebuah hukuman. Biar disiplin harus hukum. Nah, sepertinya ini sudah terngiang di benak kita dari zaman dahulu, dan saya pun juga sering dulu berpikiran bahwa biar anak disiplin perlu sebuah hukuman. Nah, padahal itu dua hal yang berbeda. Antara anak disiplin dengan hukuman itu berbeda Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menjadi patokan biar disiplin kasih hukuman. Nah, itu hal yang berbeda. Justru hukuman itu akan menjadi alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi nanti kemarin juga banyak yang protes, kalau dikasih hukuman keenakan melakukan sesuatu, tidak ada efek jerahnya. Nah, nanti kita bahas hukuman yang seperti apa yang tertera di sini kok sampai dikatakan tidak digunakan sama sekali. Nah, ini apakah kita tidak boleh menghukum? Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif di sini itu artinya kita mendisiplinkan anak agar anak itu memiliki motivasi internal dalam dirinya. Contoh, anak terbiasa ketika mendengar bel masuk. Nah, itu jangan sampai motivasinya karena hukuman. Nek aku nggak masuk, pasti dihukum Budika. Atau motivasi tersebut muncul dari dalam dirinya. Oh, aku harus masuk karena sudah jalan. Ini poin penting yang nanti akan kita munculkan pada anak. Setiap anak harus memiliki motivasi internal dalam dirinya. Apakah anak-anak kita sudah ada Bapak Ibu motivasi internal? Sudah ada? Belum? Ya, baru mulai nampak. Karena motivasi internal ini tidak secara instan bisa muncul Bapak Ibu. Benar kata Pak Adin, masih samar-samar. Karena ini yang paling sulit seperti itu. Dan motivasi internal ini Bapak Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mendisiplinkan. Nah, salah satunya yaitu tugas kita, para pendidik, untuk membantu anak-anak memunculkan motivasi internal agar mereka ketika melakukan sesuatu yang baik itu timbul atas dasar dari diri mereka sendiri. Tidak perlu dikasih hukuman. Kalau kamu tidak sholat 2 tepat waktu, nanti push up 50 kali semisal. Jadi tidak diperlukan dorongan eksternal. Dan Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi dia juga cakap membuat perintah untuk dirinya sendiri. Semisal, dari seminggu kemarin meja untuk mendarus di masjid kita itu berantakan. Jika tidak ada instruksi, anak tidak akan membereskan. Berarti itu belum ada perintah untuk dirinya sendiri. Belum ada kesadaran, belum ada motivasi internal.
masjid, meja masjid itu. Jadi di pojokan itu masih berantakan. Nah ini Bapak Ibu, tugas kita tadi mendampingi anak, mendisiplinkan pribadi anak masing-masing, menumbuhkan motivasi internal. Nah bagaimana caranya menumbuhkan motivasi itu? Nanti kita bahas Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jika sudah disiplin, anak-anak sudah bisa memerintah dirinya sendiri, maka di sini tujuan kita itu untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu Bapak Ibu tujuan yang ingin kita raih. Nilai kebajikan yang paling kita pahami di dunia pendidikan Bapak Ibu, seperti yang sudah saya bagikan, itu mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang kita lakukan, mendisiplinkan anak dan lain sebagainya. Tujuan kita itu untuk meraih nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikannya? Yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nanti bisa kita mulai kembali setiap 1 minggu sekali kita menyanyikan Indonesia Raya dan juga profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu nanti jika sudah kita sepakati mulai minggu depan kita selalu ini mengingat dan juga mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ketika anak-anak sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya sebagai pendidik, kita nanti lebih ringan Bapak Ibu. Anak sudah sadar apa peran dan tugasnya sebagai seorang siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk nilai-nilainya, ini yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah semua program di sini sudah terkoneksi dengan poin yang pertama. Pembiasaan kita dari pagi sampai pulang itu sudah mengarah kepada poin nomor 1. Mandiri. Kita sudah ada program piket, kultum dan lain-lain, itu memicu anak untuk lebih mandiri dan lain sebagainya. Jadi tadi Bapak Ibu urutannya ada disiplin positif. Tujuannya kita untuk mencapai nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi perlu digarisbawahi, semua kegiatan di sekolah kita itu muaranya, tujuannya tadi mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah motivasi perilaku manusia ini yang menurut saya sangat penting sekali. Jadi tindakan kita, tindakan anak itu dipengaruhi oleh 3 hal. Nah sayangnya Bapak Ibu, tingkatan terendah, paling rendah motivasi itu didasari atas hukuman. Anak itu mau berubah, mau melakukan hal baik dikarenakan takut hukuman, takut tidak nyaman. Ini termasuk tingkatan paling rendah. Tidak dipungkiri, sebelum saya mendapat materi Bapak Ibu, saya sering sekali menghukum anak. Jadi kadang hukuman yang dilakukan itu tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Lanjutkan. Contoh, semisal terlambat, suruh nyapu, padahal terlambat. Kita nggak tahu di rumah padahal udah nyapu. Jadi kadang hukuman itu tidak nyambung dengan apa yang telah dilanggar. Nah, kalau bisa Bapak Ibu mulai dari sekarang sudah mulai memilih ini hukuman atau konsekuensinya. Ini kita bahas. Selanjutnya tingkatan di atas terendah, yaitu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Makanya ini kadang sudah tidak ada yang nanti kalau bisa nanti dikasih hadiah ini, juara 1 dikasih hadiah ini sudah tidak berlaku lagi. Kalau zaman dulu peringkat 1, 2, 3 dikasih hadiah, ada peringkatnya. Kalau sekarang di kurikulum merdeka itu justru tidak ada peringkat Bapak Ibu. Jadi malah semua siswa itu tidak minder dengan nilainya, tapi
biar anak tidak terlena, juga agar anak tidak terpengaruh dengan imbalan atau hukuman. Nah, itu tugas kita, memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak sendiri. Tingkatan yang tertinggi Bapak Ibu, nah ini yang kemarin konsepsi juga, itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan ini dengan mempercayai nilai-nilai mereka. Nah ini berarti kan kita seperti menyerahkan, wes anak mau kayak apa terserah, lah bukan seperti itu ternyata. Ini adalah dengan cara berdiskusi atau bernegosiasi. Kalau yang pertama ini kita paksa anak berubah dengan hukuman. Besok lagi kalau kamu berangkat telat, tak hukum ini, itu hukuman. Yang nomor 2, besok kalau kamu nggak terlambat, juga kasih hadiah. Ini poin nomor 2. Poin nomor 3, kita saling berdiskusi. Mas, biar nggak terlambat, kira-kira apa yang kamu butuhkan? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini nomor 3. Jadi peran Bapak Ibu di sini ketika menghadapi sebuah masalah yang dilakukan yaitu berkomunikasi dengan anak. Dan tidak ada tujuan orang tak hukum tak kasih imbalan, tidak. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kemarin yang sering ditanyakan, bedanya hukuman sama konsekuensi itu apa? Bapak Ibu bisa lihat dulu, kalau hukuman itu tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu kalau ada kesepakatan seperti itu. Contoh, karena pagi saya emosi, ada murid yang terlambat. Tiba-tiba saya langsung menyuruh, Mas, kamu langsung ini bedoli tanaman. Bedoli suka ya, bedoli tanaman nanti bilang semua. Kamu membersihkan rumput yang ada di halaman sekolah. Itu tiba-tiba saya kepikiran dan saya melakukan hal itu. Anak belum tahu sebelumnya, itu hukuman. Jadi sifatnya tiba-tiba dan tidak direncana. Selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman tersebut. Pokoknya dari guru dan bersifat satu arah. Tadi hanya saya yang menyuruh. Kalau lebih kelihatannya ini fisik, berbentuk fisik. Ini termasuk hukuman. Anak sudah tidak tahu mau dihukum apa dan berkaitan dengan fisik. Tapi kalau konsekuensi Bapak Ibu, ini sudah disepakati. Mas, besok kalau kamu terlambat, kamu ini membersihkan halaman, itu sudah terencana. Jadi anak sudah tahu, oh iya, ini aku terlambat, berarti aku membersihkan halaman. Itu namanya konsekuensi. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk menyampaikan ke anak mengenai kesepakatan. Dan ini tidak hanya satu arah. Kesepakatan itu dibuat 2 arah, antara siswa dan juga guru. Jadi ditanya, Mas, besok kalau kamu ramai di kelas, kira-kira kamu akan melakukan apa? Akan diberikan konsekuensi apa? Ini aja Bu, aku menghapus papan tulis, misalnya, itu namanya konsekuensi. Beda lagi kalau ada anak ramai di kelas, Bapak Ibu langsung marahi dan menghukum, Mas, keluar sekarang dari kelas saya. Itu namanya hukuman. Jadi kalau bisa, yang hukuman itu sudah ditinggalkan Bapak Ibu. Jadi kita beralih ke konsekuensi. Apapun yang didapatkan anak itu sudah melalui proses diskusi 2 arah, disepakati 2 pihak, seperti itu. Dan guru di sini berperan sebagai monitor, mesti melihat anak yang terlambat siapa, langsung dikasih konsekuensi. Jadi guru lebih ke ini, fokus melihat anak-anak, kira-kira yang melanggar siapa, kira-kira ini yang apa siapa. Nah, terus untuk yang baiknya gimana? Di guru-guru Merdeka ini menawarkan Bapak Ibu sudah ada restitusi. Jadi dalam penyelesaian masalah anak yang panjenengan hadapi, itu proses yang pertama yaitu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terkesan lambat, tapi ini lebih awet di dalam hati mereka. Jadi ketika ada permasalahan yang jenengan hadapi, anak tidur di kelas panjenengan tidak langsung dimarahi. Di dalam restitusi
harus memanggil si anak, kita tanya dulu kejadiannya seperti apa, butuh apa, besok lagi harus seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Dan perlu proses kolaborasi antara murid dan guru. Jadi di sini peran kita Bapak Ibu diskusi dengan anak agar anak tersebut memunculkan solusi sendiri dengan tuntunan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang nomor 1 itu instan, semua orang bisa. Anak salah dihukum dan saat itu juga selesai. Nomor 2 juga instan. Nomor 3 ini memang terkesan lambat, tapi ingat Bapak Ibu, ini ngunduhnya itu lebih awet. Nanti Bapak Ibu akan merasakan di SMP sepertinya belum ada perubahan, tapi di jenjang selanjutnya guru-guru SMA, SMK akan melihat, oh murid dari SMP kita dia lebih mandiri, lebih disiplin dan banyak mengikuti ekstra-ekstra yang ada dan organisasi. Ini sudah terbukti. Jadi tidak harus kita yang mengunduh di SMP. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini kita hanya menanam, memupuk, mengasih air, merawat dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau unduhnya pas di sini ya alhamdulillah. Kalau unduhnya di jenjang selanjutnya itu kebanggaan untuk kita sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini saya akan mengecek nomor 1. Ini hukuman atau konsekuensi. Silakan dibaca dulu. Gak kelihatan ya, saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi, ditulis 100 kali. Itu hukuman apa konsekuensi? Tadi hukuman ciri-cirinya ada fisik hukuman. Tapi tidak semua yang berkaitan fisik hukuman di Bapak Ibu. Jika sudah disepakati, nah, itu disebut dengan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena Bapak Ibu tidak nyambung dengan kasusnya. Dia terlambat masuk sekolah. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena nggak pakai masker malah suruh push up. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi ketika ada anak mengorek-ngorek kertas temannya, hukumannya bukan suruh nyapu tapi suruh mengganti kertas yang diorek-orek tadi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian dikarenakan tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman karena justru dia nggak pakai sepatu, coba masih malah repot. Nah, jadi ini konsekuensi hukuman. Ya, nomor 3, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK. Konsekuensi. Iya, bukan hukuman atau bukan hukuman. Ini termasuk konsekuensi karena sesuai Bapak Ibu dengan pelajaran PJOK. Kecuali pelajaran prakarya terlambat suruh lari, nah itu tidak nyambung seperti itu. Jadi tidak semua permasalahan Bapak Ibu nanti diselesaikan dengan restitusi, nanti kita bahas lagi. Nah, Bapak Ibu seringkali melihat anak di kelas tidak konsentrasi, usil, tidak mau pelajaran, ngantukan, rame, kadang ada kegiatan tidak ikut, sembunyi di sekolah, di kelas, intinya komplit, pakai komplit. Nah, itu Bapak Ibu tugas kita untuk mengecek apakah dalam diri anak tersebut kebutuhannya sudah terpenuhi apa belum. Jadi Bapak Ibu, dalam setiap diri manusia ini ada 5 kebutuhan dasar.
Jika satu tidak terpenuhi, biasanya akan ada sesuatu yang kurang berkenan. Semisal, seringkali kita menjumpai kelas 7 di jam terakhir itu sudah tidak kondusif, sudah tidak bisa fokus. Bisa jadi yang bertahan hidup mengenai lapar, kenyang itu belum terpenuhi. Anak tidak bisa konsentrasi. Kemarin ada sedikit kasus teman saya, Bapak Ibu di Jatinong, itu ada murid mesti itu usil sama temennya di jam istirahat dan di jam terakhir itu tidak konsentrasi. Setelah diusut, itu ternyata tangki atau kebutuhan dasar yang bertahan hidup itu tidak terpenuhi. Pertama, orang tuanya sibuk kerja dan tidak pernah dibawa bekal makan siang. Dan uang sakunya itu hanya cukup untuk istirahat pertama. Nah, di sini peran kita. Terus teman saya tuh ya, apa ya, kita ngasih makan setiap hari biar kebutuhannya tercukupi. Ternyata tidak. Kita perlu berkolaborasi dengan orang tua. Jadi teman saya itu langsung ke orang tuanya diskusi. Memang orang tuanya itu sibuk karena kerja di pabrik, jadi tidak sempat membawa bekal. Nah, akhirnya setelah diskusi muncullah sebuah solusi. Anak sudah membawa bekal setiap hari dan memang ada sedikit perubahan, Bapak Ibu. Terus jangan dipikir wah berarti sudah terpenuh, pembelajaran sudah aman semua. Tidak, di sini ada 5. Bisa jadi temannya tidak klop dengan dia, itu juga bisa membuat tangkinya itu tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, untuk yang bertahan hidup, Bapak Ibu, di sini ada makanan. Anak kok usil, makanannya sudah terpenuhi belum? Ternyata yang saya pertama nggak jajan, terus jelas itu nanti di kelas agak bermasalah. Mengenai pakaian, mengenai tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jangan-jangan memang dia baru sakit atau pakaiannya menurut dia nggak pede. Dulu sempat ada angkatan pertama, Bapak Ibu, namanya Mas Nopal. Pak Budi sampai ingat, dia itu hidup hanya sama mbahnya yang pun sepuh. Ingat betul kancing, baju, lerekan di celana itu sampai gel ya Pak Budi. Sampai dia itu mau bergerak, maksudnya mau aktif di kelas itu sampai malu. Dia hanya menjadi pribadi yang selengean, tapi ya kan tidak mau aktif. Usut punya usut ya bener ini, dari makanan belum, dari pakaiannya juga mungkin nggak pede dan yang lain. Nah, ini tugas kita untuk mengecek di setiap pembelajaran apakah semua kebutuhan murid kita itu sudah terpenuhi ini atau belum. Jadi perlu sekali memang kita ketika mengajar, Bapak Ibu, tidak hanya di kelas saja. Ketika waktu longgar, monggo bisa ngobrol dengan anak ketika istirahat. Kita jajan nanti di kelas anak sambil ngobrol, sambil nanya di rumah kejadiannya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini memang sulit karena harus meluangkan waktu, tapi sesekali monggo bisa dicoba. Anak mana yang bermasalah ketika di jam kita dekati pas istirahat. Mereka baru santai jajan, baru santai makan, kita dekati, kita ngobrol seperti itu. Yang kasih sayang, Bapak Ibu, ini contohnya rasa diterima. Kadang ada murid yang memang tidak konsentrasi, usut punya usut di kelas, teman-temannya tidak suka padanya. Pasti dia nanti kelakuannya agak lain, berbeda, dan tidak dipedulikan. Kita ngajar jarang menyebut namanya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu setiap pembelajaran itu kita bagi. Hari ini manggil ini, besok kita sebut namanya. Kalau bisa semua kita sebut. Kita panggil satu persatu, kita beri seperti oh ya Kak Indah, pintar sekali hari ini, senyum. Nah seperti itu. Kita gilir semua anak-anak seperti itu. Jadi kalau bisa tangki yang cinta kasih sayang ini merasa ya ampun, kalau begini ngajar saya merasa kayak dicintai. Kadang-kadang anak di rumah itu merasa, anak sekarang kan kadang merasa di rumah Bapak Ibu saya itu sibuk nggak mencintai saya. Jadi kita isi sampai
arti cinta dan kasih sayangnya. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, di setiap pembelajaran kita tanya, kira-kira sudah kenyang belum? Masih ya? Nah, tugas kita bikin kenyang. Nah, gimana caranya? Monggo. Agak berat ini bikin kenyang, ini perlu modal. Nanti biar anak cari solusi, loh kok kamu gak kenyang gimana? Nah, berarti harus uang sakunya cuma sedikit, kita coba. Berarti kalau hanya sedikit, solusinya apa besok? Nah, anak akan berpikir, walaupun nggak langsung jawab, kita bisa membantu. Bawa bekal 2 yang emas atau 3 bekal. Misal bawa bekal kan anak cuma 1, lah kita akan bawa 3 bekal. Seperti itu bisa. Monggo nanti kita cari solusinya atas permasalahan anak-anak kita. Penguasaan Bapak Ibu ini mengenai harga diri. Kadang kita manggil anak yang sudah menggambarkan anak ini nggak paham, tapi kita tetap panggil anak tersebut, ayo dijawab, ayo diam dulu, dikerjakan. Padahal dari raut wajahnya kita sudah melihat bahwa dia itu bingung. Nah, jangan sampai penguasaan harga dirinya itu merasa sampai ditunjuk nggak tahu gimana. Bapak Ibu guru maksa suruh jawab terus, suruh ayo tetap jawab, tetap ini. Nah, kita harus sebagai pendidik harus tahu dari wajah-wajahnya. Wah, ini kayak masih bingung, berarti hindari, jangan ditunjuk di hadapan umum. Kita cari yang sudah bisa atau kita beri soal yang levelnya agak bawah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau anak sudah merasa harga dirinya dihargai oleh Bapak Ibu, segan sama kita. Jadi untuk menunjuk-nunjuk anak menjawab kita harus pilih-pilih tadi seperti itu. Selanjutnya ini keinginan untuk dianggap. Ada yang memimpin dan diakui berprestasi dan mereka mendengarnya. Jadi tadi seringkali memberikan sanjungan tadi guys, misal bu ini, anak ini kamu pintar sekali hari ini, kamu semangat sekali. Seperti itu jangan lupa. Di setiap pembelajaran kita masukkan hal-hal kata-kata positif seperti itu untuk anak. Dan Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita itu kunci yang pertama, bagaimana caranya pembelajaran kita itu menyenangkan. Jangan sampai pembelajaran kita itu entah matematika yang dirasa anak paling berat, anak itu sudah menyebalkan sekali. Jadi jangan sampai kita fokus, penting materi itu kan, penting materi itu tersampaikan, jangan. Kita itu buat pembelajaran yang penting menyenangkan dulu. Jika sudah menyenangkan, nanti materi mengikuti. Yang penting tujuan pembelajarannya tetap tercapai. Jadi jangan Bapak Ibu ini jadikan prinsip pokoknya penting materi itu rampung dah. Jangan. Anak itu tidak akan mengingat materi pelajaran apa yang kita berikan Bapak Ibu. Yang anak ingat besok-besok itu adalah perlakuan kita. Wah, Pak Guru ini dulu di SMP saya senang, selalu perhatian. Ibu ini selalu perhatian, selalu ini. Gak mungkin ingat loh. Pelajarannya dulu Pak ini ngajar dulu sampai untuk tidak. Karena perlu diingat, anak tidak akan mengingat lagi materi yang banyak kita sampaikan. Mereka akan mengingat perlakuan kita kepada mereka. Dulu saya juga belajar, ada seorang guru itu melihat, nah ini sudah agak levelnya ya Bapak Ibu, pengenan dana ini. Sepatu murid kita itu jebol. Nah besoknya ini ada seorang guru langsung memberikan uang untuk membeli sepatu 2 orang anak ini. Nah ini saya ingat betul karena ini bisa membuat motivasi untuk kita semua. Jika kita tidak bisa memberikan yang bagian dana, kita bisa memberikan sebuah perhatian. Kemarin juga ada, ya ini ibunya juga ada di sini. Melihat anak itu sampai panu, kok besok sudah memberikan tempat panu, saya juga membekas. Orangnya di sini ada ya, ibunya ada di sini. Ini membekas sekali. Perhatiannya kan berarti sampai sedetail itu. Itu ya kemenangan untuk Umi pun ya. Dan selanjutnya ini untuk kebebasan. Nah ini kebebasan berarti anak diterima, memiliki kemandirian, memiliki pilihan untuk mencoba. Jadi sebenarnya nggak apa-apa secara pelajaran tidak di kelas. Mau gimana anak-anak itu boleh sekali. Kalau di tempat masa diskusi dengan Pak Kepala Pustaka itu gini mana kelas anak itu kan mau pakai kursi apa lesehan itu malah menurut saya berani lagi lesehan Pak ya udah meja kursi keluarkan semua telah ganti karpet pelajarannya lesehan. Nah itu sampai sedetail itu ternyata membuat rasa nyaman, rasa bebas
yang menyenangkan. Tapi jenengan harus bisa membedakan ini antara biar anak senang-senang atau kadang anak itu cari-cari peluang. Anak di masjid aja biar bisa tidur dan yang lain. Nah ini memang kita juga harus bisa tadi menyaring. Selanjutnya kekuasaan Bapak Ibu tadi merasa dihargai tadi sama. Jadi perlu kita cek dulu Bapak Ibu sebelum ke pembelajaran 5 kebutuhan siswa kita ini apakah sudah terpenuhi atau belum. Lanjut dulu. Nah ini yang menarik bagi saya. Menurut saya materi juga luar biasa. Ternyata sebagai seorang guru itu ada 5 tipe Bapak Ibu. Tipe yang pertama, guru itu suka menghukum. Saya dulu menggunakan ini Bapak Ibu. Dikit-dikit tak hukum, manjur sekali. Saat itu anak sudah tidak mengulang. Tapi bagaimana dengan 2 hari yang akan datang, 3 hari yang akan datang? Pokoknya melihat sesuatu yang tidak benar, tak hukum, tak hukum, tak hukum. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Juga sama, saya juga pernah melakukan itu. Mas, mbok kasihan jika toh kamu kok setiap hari melanggar terus, mbok berubah, nggak kasihan orang tuamu toh. Sudah besar kamu, sudah bekerja keras, sudah membiayai kamu. Nah itu anak jadi beler mentalnya. Ya Allah, aku kyo banget kayak gitu lah ini. Tipe guru yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Wah, tadi dekat sekali, apa-apa tak bantu. Ayo, kamu apa belum ini? Oh ya. Akhirnya anak menyepelekan. Menganggap kita teman terlalu dekat. Yang ini pemantau, dicek, melanggar pasal ini. Juga, ini dia melanggar ini jam ini lah ini. Dia sebagai monitor tadi. Pokoknya melihat anak itu, anak melanggar enggak, anak melanggar enggak. Nah yang terakhir Bapak Ibu, yang menurut kurikulum Merdeka ini posisi guru paling tepat yaitu sebagai manajer. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ketika ada suatu masalah itu berdiskusi. Nah, alhamdulillah untuk yang posisi manajer ini saya sudah melihat nampak dari guru BK kita. Ketika ada masalah, beliau tidak langsung menghukum. Saya itu selalu mengamati, beliau selalu memanggil anak dulu, ditanya dulu, maunya gimana lah ini, tepuk tangan dulu seperti nah, ini. Besok bisa nanti Bapak Ibu ketika ada sesuatu, sempatkanlah untuk menjadi manajer, memanggil si anak, kita ngobrol dulu. Jadi tidak langsung kita melihat sesuatu yang salah, terus kalau ini langsung kita bersihkan mandi. Berarti kan kita tidak ada proses seperti manajer, memanggil anak dulu dan menanyakan. Nah ini Bapak Ibu kita lihat dulu. Ada contoh 5 posisi kontrol guru. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa? Ih, kapan sih kamu tidak terlambat? Ya ini langsung Malas sekali ya kamu jadi anak. alhamdulillah kalau di sekolah kita sudah tidak saya lagi menggunakan yang ini. Besar pemalas. Kata-kata negatif seperti ini sudah tidak ada lagi. Kapok sih kamu. Jadi jangan sampai Sudah berapa kali keluar terlambat? kata-kata yang kotor dari kita Bapak Ibu ya. Sana, Nah ini langsung kamu juga keliling lapangan basket dengan cara suruh keliling lapangan basket. 2 kali. Jadi langsung kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? ini guru piket ya, guru piket dengan cara yang terlambat. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Nah ini tidak mau ada diskusi. Sudah terlambat. Kalau anak jawab Masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi
Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, Ciri-cirinya. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini zaman dulu. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Sambil tunjuk-tunjuk anaknya. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid Ini dampaknya jika anak ketika selalu guru berada pada posisi pendukung ya adalah murid cenderung mendendam bapak ibu, akan memberontak, bahkan tidak menyukai apelnya. Dulu ada guru saya geografi di SMP sampai dicegat di jalan. Teman saya sekelas ini. Ya dicegat marah-marah kepada guru geografi sudah sepuh. Karena ya kan di kelas bentak di dukung. Hal yang selanjutnya ini membuat merasa bersalah. Ini saya online, saya ganti yang punya jadwal rotan. Ya enggak. Tapi ya guru geografi saya itu takut karena dikeroyok banyak itu walaupun siswa SMP tapi sudah Gak kapok. Pergi sana. ini yang siswa merasa bersalah. Kita lihat dulu. Ya, membuat merasa bersalah. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, ini Kalau kata-kata kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. nah ini anak menjadi merasa sangat bersalah. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah ini yang posisi teman bapak ibu. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Jadi pas Kamu minat dan bercanda kan bapak ibu. kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, jadi seperti teman sendiri. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai.
murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, Jadi kamu berdasarkan harus tinggal di peraturan kelas, Bapak Ibu, kerjakan tugas tambahan gunakan untuk pengetahuan ya. tata tertib kita. Baik Bu. Jadi tidak menanyakan Posisi juga pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. lebih kaku kalau yang tadi Bapak Ibu. Ini yang direferensikan oleh Guru DK bertindak sebagai manajer Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Murid idealnya sudah Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mengingat alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, ya Bapak Ibu. Jadi kalau sebagai manajer ya, itu memang kita dituntut untuk tadi menggali anak agar anak tersebut mencari solusi sendiri atas apa yang dia lakukan. Jadi sambil menuntun kita memancing anak untuk memunculkan
memutuskan solusinya sendiri. Dan ini tidak hanya untuk murid Bapak Ibu, tapi dari anak kecil itu sudah dari kecil itu mulai diajarkan untuk bernegosiasi dan memunculkan solusi sendiri seperti itu. Nah, tadi ada kata-kata ibunya menanyakan, keyakinan kelas apa Naren yang kamu langgar? Nah, di sini nyambung Bapak Ibu, dalam budaya positif hendaknya kita dan murid itu sudah ada keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kan ada peraturan kelas guru yang membuat sendiri. Jadi anak harus gini. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, murid yang mengusulkan kepada kita dan teman-temannya. Kita bahas lebih lanjut. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataan. Pokoknya nanti banyak Bapak Ibu ini. Setiap kelas berbeda. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu perlu sekali ada keyakinan kelas dengan murid. Ini yang sudah berjalan kemarin Pak Abbas di kelas 7. Sebelum kelas matematika itu ada keyakinan kelas 10 menit ya Pak Abbas untuk menyiapkan ke pembelajaran. Jadi Pak Abbas itu ada keyakinan kelas dengan anak, kesepakatan diberi waktu 10 menit agar anak bisa menyiapkan, sehingga setelah 10 menit anak konsisten dan fokus dengan pembelajaran. Kalau peraturan kelas contohnya saya bacakan satu saja. Kembalikan barang ke tempatnya. Nah, ini kita ubah kata-katanya. Setiap anggota kelas bertanggung jawab. Misalnya itu sudah mencakup semuanya. Dilarang menggunakan narkoba. Kita ubah menjaga kesehatan untuk diri sendiri dan orang lain semisalnya. Ini bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi tadi yang pertama Bapak Ibu, tugas kita tadi memberikan atau mendampingi anak, mendisiplinkan agar muncul motivasi intrinsik dalam dirinya. Menggunakan apa? Menggunakan restitusi, penyelesaian masalah dengan cara kita mengkomunikasikan, dan kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, untuk membantu hal tersebut terjadi di setiap masing-masing pembelajaran atau lewat wali kelas membuat keyakinan kelas. Ini semua sekolah yang penuh merdeka itu biasanya sudah ada tempelan di sana. Keyakinan kelas 9B, 9A apa sudah ada. Semua anak wajib menaati keyakinan kelas yang dibuat. Jadi yang dibuat bukan guru tapi hasil diskusi. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar dan perlu senang. Nah, ini untuk kelas 1. Kelas 5 loh selalu bersikap positif. Kalau kelas 7 SMP lebih abstrak lagi. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini untuk mencegah anak kadang ngambil minum temennya nggak bilang ngambil bolpen. Tidak perlu ditulis tidak boleh mengambil bolpen temannya. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas lebih mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Harus saling menghormati orang lain dan milik orang lain. Jadi anak diminta untuk mengaplikasikan tadi tujuan nilai-nilai kebajikan. Jika anak terbiasa mengenai nilai-nilai keyakinan yang disepakati, insya Allah anak tersebut akan mendapatkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas 9C. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi jangan peraturan nomor 1, wajib piket. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas tadi, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Saya bacakan sedikit. Saling mendoakan dan meminta pertolongan Allah dalam setiap kesulitan. Nah, itu keyakinan kelas. Menjadi murid yang baik, ramah, dan tidak toksik dalam pertemanan. Nah, ini nanti yang memunculkan Bapak Ibu, murid
membuat keyakinan kelas pelajaran prakarya, pelajaran bahasa Inggris. Nah, anak-anak diminta untuk membuat keyakinan. Jadi ketika pelajaran kita anak rame, kita bisa menggunakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Oh, pelajaran prakarya tidak boleh, pembelajaran prakarya harus tenang dan menghargai yang lain. Berarti sikapmu tadi gimana rame? Ya Bu, saya tidak menghargai teman saya yang belajar. Nah, kita sudah mulai memupuk hal tersebut dari sekarang. Walaupun tadi belum tentu kita mundur perubahan itu sekarang Bapak Ibu. Jadi jangan anak-anak masih dimarahin. Nah, kita patokannya tadi. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Oh ya Bu, di pembelajaran tidak boleh rame ya, karena nanti ganggu temannya. Nah, kita mulai dari awal seperti itu Bapak Ibu. Memang harus sabar bener nih, pelan-pelan seperti itu. Ya, ini sedikit terlebih dahulu biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau pagi 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali. Coba Bapak Ibu. Malam. Ya, yang salah masuk ya. Ya. Siang. Pagi. Malam, siang. Aku tertinggal ya, tapi yang paling benar Pak Agung, yang lain cuma 4 yang sepertinya ya. Terakhir, pagi, siang. Ya, alhamdulillah berkat semua, kanan dulu. Nah, tadi Bapak Ibu, terus bagaimana caranya Bu, biar ketika ada masalah, kita itu bisa sebagai manajer dari dibantu dengan 3 tahap. Tahap yang pertama Bapak Ibu, jadi segitiga restitusi itu menyelesaikan masalah dengan cara berdialog antara guru dan murid. Langkah yang pertama itu ada memvalidasi tindakan Bapak Ibu. Ada validasi tindakan. Kita menanyakan dulu, Mas, apa benar kemarin kamu yang mencorek tembok masjid? Yaitu memvalidasi. Jadi jangan langsung dimarahi, kita tanya dulu. Oh ya Bu, benar. Terus kita menstabilkan identitas. Memang benar, nak, semua orang itu punya salah, tidak ada yang sempurna. Jadi kayak menenangkan dulu, baru kita meyakinkan. Kira-kira kalau seperti itu salah atau betul? Ya Bu, salah. Lah harusnya seperti apa? Lah di sini penyelesaian dengan segitiga restitusi kita itu dituntut untuk berdialog. Jadi tidak instan. Anak salah langsung tak hukum. Tidak. Semua guru dituntut untuk ini Bapak Ibu. Berdialog dengan siswa dulu. Memvalidasi benar tidak hal yang terjadi kemarin kamu seperti itu. Ciri-ciri restitusi ini sudah nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Bukan untuk menebus kesalahan, kamu bukan, tapi menumbuhkan kesadaran. Besok lagi biar tidak mengulang. Dan ini berbentuk tawaran, bukan paksaan. Ya sudah langsung ngecek, tapi tawaran. Nah kira-kira gimana? Oh ya Bu, tak gantiin aja ya Bu, bersihkan. Nanti anak akan muncul sendiri. Jika dirasa belum sesuai, kita arahkan lagi. Tapi Bapak Ibu, tidak semua masalah diselesaikan dengan ini. Kalau sudah berhubungan dengan nyawa, keselamatan, vandalisme, itu tidak bisa dengan ini. Itu harus kita berikan lagi tekanan. Maksudnya tekanan itu memang harus kita sadarkan anak lewat apa itu maknanya di sudutnya itu apa namanya bahasa Indonesia. Intinya harus ditekankan bahwa ini salah seperti itu juga bisa menggunakan ini. Jadi ada beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan ini. Tadi yang sudah menyangkut tentang nyawa, tentang keselamatan, vandalisme dan lain-lain nggak bisa. Terus untuk restitusi ini fokus pada solusinya jangka panjang bukan jangka pendek seperti itu. Nah ini dia menstabilkan identitas, kata-katanya ada pilihannya. Iya, kita bisa menyelesaikan ini, tenang saja. Kamu tenang terus. Nah ini kata-kata ketika kita menstabilkan identitas seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Semisal ada siswa 2 berkelahi, kan marah banget tuh, saya kan diarahi baru ini. Iya, bukan nek jadi kamu yang marah nek diarahi. Nah terus sikap kamu tapi benar nggak? Ya salah sih Bu, saya balasnya pakai ini. Nah di kurikulum Merdeka harus tadi berdialog. Dan ini memang menumbuhkan gejala kita yang agak perlu proses Bapak Ibu. Saya sendiri juga
konsisten dalam segitiga restitusi ini. Selanjutnya memvalidasi tadi ya. Padahal jika kamu tidak balas Mas Hujan ketika marahin, kamu bisa melakukan hal yang lain loh. Tapi kan kita gemes kadang juga melihat anak. Nah ini kita yang harus terus belajar mengenai segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan. Kalau sudah ada keyakinan kelas, kita bisa gunakan. Ayo, keyakinan apa yang kamu langgar seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sampailah di poin terakhir saya simpulkan Bapak Ibu mengenai budaya positif sekolah. Ini baru rangkuman yang penting-penting saja, ini belum keseluruhan Bapak Ibu. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, langkah pertama kita memunculkan motivasi intrinsik pada anak. Melalui apa? Melalui tadi kita sebagai guru menuntun anak menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi, mendorong anak, berdialog dengan anak untuk memunculkan solusi sendiri, dan kita tidak menghendaki sesuatu itu instan, semua selesai sudah, tidak seperti itu. Kita memupuk anak agar ke depannya anak itu apa yang dia lakukan muncul motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu, dalam 5 posisi kontrol guru kita sudah beralih ke posisi manajer. Jadi kita sudah tinggalkan guru yang menghukum, guru yang membuat siswa merasa bersalah, guru yang terlalu dekat dengan siswa sebagai teman, guru sebagai monitor tadi. Kita sudah mulai beralih ke manajer. Dan kunci yang selanjutnya yaitu buatlah pembelajaran panjenengan pembelajaran yang menyenangkan. Di situ ada keyakinan kelas yang dibuat dan juga ada S-breaking untuk anak-anak. Kemarin juga ada tips ketika mau S-breaking tidak harus dari kita gilir setiap anak itu membuat S-breaking untuk pertemuan hari ini. Minggu depan absen kedua, minggu depan absen ketiga. Jadi setiap pertemuan kita ada S-breaking. S-breaking yang diajarkan oleh anak lebih menyenangkan, nanti anak lebih antusias. Nah, silahkan nanti untuk berbagai cara agar pembelajaran menyenangkan bisa dilakukan, panjenengan cari referensi yang banyak. Seperti itu Bapak Ibu. Sekian dari saya, harapannya setelah ini nanti kita bersama-sama membuat keyakinan kelas di pembelajaran kita masing-masing. Kita uji coba dan juga jangan lupa kebutuhan dasar manusia kita cek dan kita cari solusi bersama agar tercukupi semua. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak saya lanjutkan membahas yang kan apa Bapak Ibu. Pagi ini tadi alhamdulillah